Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta tentang bayi tabung. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, oke, kembali lagi. Jadi di video sebelumnya saya membahas tentang bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Bagaimana proses program bayi tabung itu? Nah, sekarang kita bahas lagi tentang fakta-fakta bayi tabung, supaya kita lebih banyak tahu nih seperti apa sih bayi tabung itu. Karena kan di luaran sana banyak orang yang hanya mendengar sekilas saja dan belum tentu informasi yang mereka dapatkan itu adalah informasi yang benar. Karena ya seperti itulah, jadi dari mulut ke mulut ya belum tentulah benar. Jadi di sini saya jelaskan supaya tidak ada lagi yang salah paham atau tidak ada lagi yang mengatakan bahwa bayi tabung itu seperti ini dan seperti itu. Oke, kita mulai saja bahas tentang fakta-fakta bayi tabung. Fakta yang pertama adalah siapa saja sih yang termasuk pengguna program bayi tabung ini. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa bayi tabung atau dalam bahasa medisnya disebut dengan IVF atau in vitro fertilization, itu adalah suatu program untuk menghasilkan kehamilan yang dilakukan oleh orang yang memang tidak bisa hamil secara alami atau tidak bisa menghasilkan keturunan secara alami sehingga butuh bantuan program bayi tabung ini. Nah, kriteria-kriteria orang yang bisa melakukan program bayi tabung ini adalah yang pertama, seorang laki-laki yang tidak bisa mengeluarkan spermanya. Jadi spermanya itu susah keluar atau kualitas spermanya itu kurang bagus sehingga pergerakannya menuju sel telur itu tidak lancar, tidak kencang, sehingga tidak terjadi kehamilan karena sebelum bertemu dengan sel telur sudah tidak bisa lagi untuk maju melaksanakan perjalanannya, seperti itu. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu suami istri ini mengalami gangguan kesuburan sehingga susah untuk memiliki keturunan. Kemudian seorang istri atau seorang wanita yang memiliki masalah misalnya dalam rahimnya ada masalah selalu keguguran, kemudian terjadinya penyumbatan pada tuba Fallopi atau mengalami gangguan hormon. Jadi ada beberapa kriteria di mana laki-laki atau perempuan ini memang tidak bisa untuk menghasilkan keturunan sehingga dipilihlah jalan untuk program bayi tabung itu. Oke, sebelum kita melangkah ke fakta kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya program bayi tabung ini sangat cocok untuk wanita yang memiliki masalah pada rahimnya atau mungkin rahimnya tidak sehat atau resiko kesehatannya itu terganggu sehingga tidak boleh hamil, seperti itu bisa mengikuti program bayi tabung ini. Nah, kenapa? Karena program bayi tabung ini misalnya ada seorang istri dengan suaminya. Kemudian sel telur seorang istri ini disatukan dengan sperma suaminya ini, bisa terjadi yang namanya pembuahan, bisa menghasilkan embrio. Tapi kan tadi perempuannya atau calon ibunya ini tidak boleh hamil misalnya. Karena kalau hamil akan mengalami gangguan kesehatan yang tidak baik untuk dirinya atau beresiko lah untuk ibunya ini. Sehingga ini tidak boleh, ibu ini tidak boleh hamil, seperti itu misalnya. Nah, bisa kok, jadi kan tadi sperma laki-laki atau sperma suaminya dan sperma sel telur istrinya itu disatukan, berarti ini buah hati mereka kan, embrio yang tercipta ini kan buah hati mereka. Embrio ini atau calon anaknya ini bisa diletakkan atau bisa disuntikkan ke dalam rahim ibu pengganti namanya. Jadi ini adalah calon anaknya yang dimasukkan ke rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu pengganti. Jadi setelah melahirkan, nah itu adalah hasil dari sperma suaminya dan dia. Jadi itu adalah buah hati mereka. Tapi tunggu, saya mau jelaskan dulu karena nanti kalau saya cerita cukup sampai di sini tidak menjelaskan lebih lanjut lagi, nanti ada lagi nih yang salah paham. Jadi maksud saya program bayi tabung itu yang pertama adalah sel telur perempuan dan sel telur laki-laki disatukan, terjadi pembuahan, ada embrionya dan dimasukkan lagi ke rahim ibu aslinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk wanita yang memiliki masalah pada rahimnya atau beresiko pada dirinya sendiri pada saat terjadi kehamilan,
Nah, itu bisa menggunakan rahim perempuan lain atau ibu pengganti istilahnya, tapi dari ovarium atau dari sperma suaminya ini yang disatukan. Jadi tetap itu adalah penggabungan dari dia dan suaminya, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke fakta kedua. Nah, kalau misalnya belum mengerti bisa kok langsung ke video saya sebelumnya. Fakta yang kedua adalah program bayi tabung itu tidak selamanya berhasil. Jadi, ada juga beberapa kriteria yang bisa mendukung keberhasilan program bayi tabung ini. Faktor penentu keberhasilannya yaitu yang pertama, masalah infertilitas yang dialami oleh keduanya. Jadi, infertilitas itu adalah ketidaksuburan atau ketidakmampuan untuk menghasilkan keturunan. Nah, masalahnya itu apa? Kalau misalnya itu masalahnya bisa diterima, bisa dilakukan program bayi tabung itu, maka itu akan mendukung. Kemudian juga usia istri juga bisa menentukan keberhasilannya, dan juga kualitas sel sperma, kualitas sel telur perempuannya, kondisi kesehatan sistem reproduksinya bagaimana. Kalau misalnya sehat, oke, bisa, dan kalau tidak sehat diatasi dulu. Kemudian kualitas kesehatan reproduksi calon orang tua yang ingin program bayi tabung, dan juga kualitas dan kuantitas embrionya. Kalau embrio yang terjadi setelah pembuahan, embrionya itu yang dihasilkan adalah embrio yang terbaik atau jumlah embrio yang berkualitas itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya embrio yang dihasilkan dari proses pembuahan itu adalah embrio yang berkualitas, embrio yang baik, maka itu akan menentukan keberhasilan dari program tabung ini. Tapi kalau embrio yang dihasilkan itu kurang bagus, maka belum tentu program bayi tabung itu akan sukses. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh calon orang tua yang ingin ikut program bayi tabung dan ingin program bayi tabungnya itu sukses, sebaiknya mulai dari sekarang, mulai dari sebelum-sebelumnya, lakukan atau terapkan pola hidup sehat, yaitu konsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang bernutrisi. Kemudian juga hindari yang namanya rokok, asap rokok, alkohol. Hindari hal-hal seperti itu yang bisa menurunkan kualitas dari sperma atau sel telur. Oke? Fakta yang ketiga adalah faktor resiko bayi tabung. Jadi, ada beberapa faktor resiko yang bisa saja terjadi pada saat melakukan program bayi tabung ini. Misalnya saja, bayinya bisa lahir dengan prematur. Kemudian, atau bisa juga berat badannya lahir rendah. Kemudian juga bisa terjadi keguguran. Bisa juga terjadi komplikasi pada saat dilakukan pengambilan sel telur. Selanjutnya adalah fakta yang keempat, yaitu setelah melakukan program bayi tabung. Jadi setelah melakukan program bayi tabung, ada beberapa hal yang sebaiknya dikurangi dulu, misalnya seperti aktivitas berlebih. Jadi ibu setelah program bayi tabung itu sebaiknya aktivitasnya yang sedang-sedang saja atau aktivitas yang ringan. Jadi itu moms fakta-fakta tentang program bayi tabung. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada mom yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada yang ingin menyarankan apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.